Hai teman-teman Kang Adon TV, bagaimana kabarnya? Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Kali ini referensi desain dari Kang Adon TV hadir kembali. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas referensi desain kandang kambing dengan ukuran 15 meter kali 60 meter. Tapi sebelum masuk ke area farm ini, kita lihat area luar, khususnya pagar yang mengelilingi kandang kambing ini. Pagar pada sisi depan kita pasang ketinggian 2 meter dengan dikombinasikan antara pasangan bata dan besi holo. Sedangkan untuk pagar sisi belakang kita naikkan ketinggiannya menjadi 2,5 meter. Bisa teman-teman perhatikan, itu kita pasang lobster sebagai tambahan sirkulasi udara dalam kandang. Untuk ketinggian sejajar dengan lantai kandang yaitu 75 cm, bisa dilihat di antara dua kolom pagar kita pasang 3 unit lobster dengan masing-masing 2 lobster, dan itu mengelilingi area kandang secara keseluruhan. Oh iya teman-teman, untuk penjelasan bagian-bagian pada kandang ini, maka saya mohon izin untuk menghilangkan beberapa objek mulai dari pagar dan pintu gerbang, supaya apa yang saya jelaskan mudah dimengerti dan teman-teman bisa melihat dengan sangat jelas fasilitas yang disediakan oleh farm ini. Karena area yang disediakan untuk membangun peternakan kambing ini benar-benar dimaksimalkan. Selain ukuran lahan yang cukup besar, beberapa fasilitas di dalamnya memang lumayan banyak, mulai dari rumah singgah berkapasitas 3 kamar tidur, 1 toilet, ruang tamu, kemudian ada kolam ikan dan dapur. Untuk kandangnya sendiri ada 3 kelompok, yaitu kandang utama mengusung konsep sistem koloni, kemudian ada kandang indukan sampai melahirkan, terus yang terakhir kandang semi umbaran. Inilah tampak depan dari farm yang dibilang paket komplit, karena fasilitas di dalamnya memang cukup lengkap. Untuk area depan kita sediakan pintu gerbang dengan lebar 4 meter. Selain itu, lahan di sisi depan kita fungsikan untuk ditanam ketersediaan pakan, yaitu rumput dan pepohonan, supaya menambah kesan sejuk di peternakan kambing ini. Oke, sekarang kita fokus ke pembahasan rumah singgah, khususnya pada lantai 1. Pada area ini dibiarkan kosong karena bisa juga dimanfaatkan sebagai garasi mobil. Sisi kanan kita biarkan terbuka. Di bagian tengah kita berikan tempat duduk untuk bersantai. Terus di depannya terdapat dapur kecil, serta ada 1 toilet dan 1 kamar tidur untuk ABK kandang. Kamar ini berukuran 3x3 dan posisinya pun berada di samping kandang. Tentunya akan mempermudah ABK kandang dalam melakukan kegiatan pada farm ini. Karena sisi yang berdampingan dengan bank pakan terbuka, maka kita pasang beberapa pot bunga untuk menghiasi rumah singgah ini. Kemudian untuk kamar mandi ukurannya 2 meter x 2 meter dan sifatnya kamar mandi bersama antara ABK kandang dan pemilik kandang jika suatu hari melakukan pengecekan untuk melihat perkembangan peternakannya. Untuk pembahasan rumah singgah yang lantai 2 nanti dulu. Sekarang kita menuju ke kandang utama dengan konsep sistem koloni. Sekedar informasi, kandang utama ini berukuran 8x16 dibagi menjadi 4 ruangan dan ada 2 unit kandang utama. Jadi kalau di total keseluruhan ada 8 ruangan, di mana masing-masing ruangan berukuran 3 meter x 8 meter. Untuk akses jalan memberi pakan ternak itu kita pasang 2 meter, tapi bersihnya hanya dapat 120 cm. Karena diambil wadah pakan masing-masing 40 cm, baik sisi kanan ataupun kiri. Bisa teman-teman lihat, sekat bata untuk kohe kita majukan 40 cm sejajar dengan wadah pakan, supaya pada saat pengambilan kohe lebih mempermudah ABK kandang. Kemudian kita menuju area dalam kandang. Jadi kurang lebih seperti ini suasananya. Untuk sekat kandang sisi tengah kita pasang lebih rapat, karena kandang dengan sistem koloni akan ada kambing pejantan pada setiap ruangan. Sebagai antisipasi jika pejantan berkelahi, maka pasangan kayu usahakan lebih rapat agar lebih kuat.
Terus sesuai permintaan pemilik farm ini, area dalam ditambah wadah pakan lagi supaya ketersediaan pakan lebih banyak dan hewan ternak bisa terpenuhi kebutuhannya. Kemudian untuk ketinggian dari lantai kandang ke bibir pakan itu kita pasang 45 cm dan lubang masuk kepala kambing 25 cm bersih, atau teman-teman bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Oh ya teman-teman, karena kandang ini cukup panjang, maka untuk atap kita usung konsep atap bertingkat. Kemudian pada sisi tengah kandang itu kan ada jalan lebar 2 meter. Di bagian itu atapnya kita biarkan terputus sebagai tambahan sirkulasi udara dalam kandang. Karena panjang keseluruhan kandang utama adalah 34 meter. Begitu juga atap kandang utama sisi belakang yang bersebelahan dengan kandang indukan, kita juga buat terpisah supaya sirkulasi udara semakin baik. Kemudian ini tampak depan kandang utama, jadi bisa dilihat area depan full tempat pakan, sedangkan pintu kita taruh sisi sampingnya. Untuk mempermudah naik turun ke kandang utama, maka dibuatkan tangga yang sifatnya bisa dipindah-pindah. Untuk tempat pakan lebarnya 40 cm, untuk kedalamannya 18 cm bersih, bisa gunakan kayu dengan ketebalan 2-3 cm. Untuk jalan yang ini lebarnya 2 meter bersih dan bisa tembus ke area gudang pakan. Untuk gudang pakan kita pasang ukuran 4 meter x 8 meter. Konsepnya sederhana saja, yang penting bisa menyimpan ketersediaan pakan ternak. Kalau teman-teman tanya, kandang sebesar ini gudang pakannya kok kecil? Jadi sekedar informasi, bahwasannya gudang pakan yang pertama sudah ada, sedangkan yang ini sifatnya hanya tambahan saja. Kemudian di samping gudang terdapat kandang semi umbaran yang sifatnya terbuka, jadi pada area depan dibiarkan tanpa sekat. Pemilik kandang ini menginginkan kambingnya bebas naik turun di area kandang semi umbaran. Nah, kurang lebih seperti ini suasana di dalam kandang. Bisa dibilang kambing naik ke kandang hanya untuk berteduh ataupun istirahat. Lantas untuk tempat pakan kita taruh di area bawah, tepat di samping kandang ini. Sekarang kita lihat untuk umbarannya, tapi sebelum itu bila teman-teman penasaran dengan letak pintu pada kandang utama, maka pada scene video ini sudah terlihat jelas letak pintunya. Untuk tangga sifatnya bisa dipindah-pindah karena area tersebut merupakan akses jalan mobil. Kembali lagi ke umbaran, di area depan kita pasang pintu umbaran untuk mempermudah akses jalannya. Meskipun umbaran ini tidak begitu lebar, tapi umbaran ini cukup panjang. Karena area umbaran bersebelahan dengan kandang utama, maka bagian bawah kandang kita tutup dengan sekat kayu, supaya kambing-kambing yang sudah diumbar tidak bisa masuk ke area bawah kandang utama. Dan terdapat pintu juga di tengah, tepat di depan kandang semi umbaran, supaya kambing yang diumbar tidak bisa masuk juga ke area dalam kandang utama. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan kandang. Sekarang kita kembali lagi ke kandang semi umbaran. Kita akan mensimulasikan apabila suatu saat nanti kandang semi umbaran tersebut kita sekat pada sisi depan dan dibagi menjadi 2 ruangan. Area bawah kandang tersebut juga kita tutup supaya hewan ternak tidak masuk ke area bawah kandang. Jadi seperti ini tampak depannya. Pintu kandang kita taruh pada sisi pinggir. Tangga untuk naik turun kambing nanti kita sesuaikan dengan lebar pintu. Namun ini hanya simulasi karena pilihan utama tetap tanpa sekat pada bagian depannya. Sesuai apa yang saya sampaikan bahwa wadah pakan kita taruh tepat di samping kandang, baik sisi kanan ataupun sisi kiri. Teman-teman bisa perhatikan bangunan kandang lahiran kita majukan 2 meter. Hal tersebut juga berlaku pada kandang utama, kandang semi umbaran dan gudang pakan. Itu kita majukan 1 meter dari batas tanah untuk ditanam rumput sebagai bank pakan tambahan. Rumput tersebut ditanam mengelilingi area kandang. Oleh karena itu, pada sisi kanan umbaran tetap kita pagar menggunakan kayu supaya kambing yang sedang di umbaran tidak bebas masuk ke area bank pakan yang sudah disediakan. Pembahasan kandang utama dan kandang semi umbaran sudah selesai, maka kita sekarang fokus ke kandang indukan mulai dari bunting sampai lahiran. Kandang ini memiliki kapasitas 18 ruangan, di mana masing-masing ruangan berukuran 127 cm x 150 cm.
dan setiap ruangan bisa menampung satu indukan dan 2-3 cempe. Kemudian akses jalan kita pasang 2 meter, namun untuk lebar bersihnya dapat 120 cm. Terus untuk sekat bata kuhe kita majukan 40 cm sejajar dengan wadah pakan. Jadi konsepnya sama dengan kandang utama supaya mempermudah ABK kandang pada saat pengambilan kuhe nantinya. Seperti inilah tampak depan kandang lahiran. Jadi untuk letak pintu kita posisikan di sebelah pinggir, kiri dan kanan. Untuk satu wadah pakan ini bisa untuk 2 ruangan. Mode sekat kita cukup berbeda dengan kandang utama dan kandang semi umbaran. Karena ini kandang juga diperuntukkan untuk cempe, maka sekat sisi bawah kita gunakan papan kayu. Supaya udara atau angin yang masuk tidak terlalu berlebih, apalagi saat terjadi musim hujan. Tentunya hal ini harus kita perhatikan karena ketahanan tubuh cempe tidak sama dengan kambing dewasa. Untuk konsep atap pada kandang lahiran, kita usung konsep atap bertingkat supaya dapat memberikan sirkulasi udara yang bagus. Oh iya teman-teman, kalau mau pakai konsep ini, usahakan antara atap bagian bawah sama atas jangan terlalu tinggi jaraknya. Jika terlalu tinggi pada saat hujan angin, ada kemungkinan tampias air hujan bisa masuk ke area dalam kandang. Karena pembahasan kandang sudah selesai semua, maka yang terakhir kita akan bahas mengenai rumah singgah, khususnya pada lantai 2. Karena yang lantai 1 sudah kita bahas pada awal video ini, tapi kali ini kita masuk lewat pintu tembusan yang bisa mempercepat akses jalan jika mau ke area kandang, tanpa melewati jalan pada samping kanan kamar ABK. Jadi pintu ini langsung tembus ke area dapur dan ruang santai. Enak bukan? Langsung bisa buat kopi sambil menikmati alam sekitar dan sekaligus mengawasi peternakan ini. Tapi sebelum naik ke lantai 2, kita lihat kolam ikan dulu yang ada di samping rumah singgah. Untuk kolam ikan berukuran 270 cm x 600 cm, sudah termasuk filter kolamnya juga. Kita juga tambahkan air mancur sederhana untuk menambah kesan yang berbeda pada farm ini. Seperti inilah kolam ikannya. Jadi secara konsep mengusung konsep minimalis, yang penting keberadaan kolam ikan bisa menambah rasa tenang. Terus untuk memaksimalkan ruang yang ada pada lantai 1, tangga untuk naik ke lantai 2 itu sebagian masuk tepat ke area di atas kolam. Maka ada kolom cor yang kita tanam sebagai penyangganya. Bahan material tangga kita gunakan full kayu. Terus sebagai keamanan kita pasang pagar pada sisi kanan dan kirinya. Sekarang kita naik. Nah ini dia teman-teman, lantai 2 rumah singgah. Di awal kita langsung menuju area balkon yang bisa jadi tempat favorit. Dari area ini kita bisa ngopi-ngopi sambil melihat peternakan, terutama memantau kambing-kambing yang sedang bermain di area umbaran. Untuk ukurannya 2 meter kali 5 meter lebih, jadi cukup luas teman-teman. Tapi memang benar-benar pas posisi balkon ini, karena area ini bisa juga jadi tempat penjaga peternakan di malam hari. Untuk struktur bangunan pada rumah singgah lantai 2, ini full kayu untuk bahan materialnya. Sekarang kita berada di ruang tamu, bisa juga jadi ruang santai keluarga. Ukurannya 4 meter kali 4 meter lebih. Secara konsep banyak bukaan jendela pada ruangan ini, tentunya bertujuan untuk mendapatkan udara yang baik. Kalau teman-teman perhatikan untuk dinding rumah singgah, kita gunakan papan kayu dengan ketebalan 3 cm supaya lebih awet dan tahan lama. Kemudian untuk interior, kita konsep secukupnya saja, mengingat ini hanya rumah singgah, jadi tidak ada sesuatu yang berlebih. Di lantai 2 terdapat juga 2 kamar tidur dengan ukuran yang sama, yaitu 3 x 4. Di dalamnya pun hanya ada tempat tidur, meja, dan lemari. Serta kita pasang jendela sebagai sirkulasi udaranya. Itu juga kita terapkan di kamar satunya lagi. Jadi pada saat pemilik kandang ingin melihat perkembangan peternakannya, sudah tidak perlu bingung mencari penginapan karena sudah disiapkan rumah singgah yang cukup untuk satu keluarga kecilnya. Sekarang kita menuju ke kamar kedua, jadi kurang lebih seperti ini. Secara konsep sama saja dengan kamar yang pertama. Selanjutnya kita lihat konsep rumah singgah ini secara utuh
dari berbagai sisi supaya lebih jelas lagi. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya bahas mengenai desain kandang kambing ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mulai dari awal sampai akhir bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa ada yang diambil sebagai referensi untuk pembangunan peternakannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Sebelum saya tutup video ini, apabila teman-teman ingin melakukan pembangunan kandang, baik itu kandang kambing, domba, dan sapi, yang referensinya dapat dari channel Kang Adon TV, usahakan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada ahlinya. Terkait struktur bangunan, teman-teman bisa diskusi dengan ahli teknik sipil, arsitek, ataupun tukang yang berpengalaman di bidangnya. Terus untuk konsep kandangnya sendiri, bisa berkonsultasi dengan peternakan yang sudah sukses. Jadi teman-teman main-main ke kandang tersebut, biar bisa melihat sendiri dan memperbaiki hal-hal yang dinilai kurang dari konsep kandang yang saya ajukan. Jadi nanti kandang yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan dan tentunya memenuhi standar sebuah peternakan. Salam hormat saya pada teman-teman pelaku usaha peternakan kambing, domba, dan sapi, baik yang bergerak di fattening dan breeding. Semoga peternakan yang ada di Indonesia semakin maju dan berkembang. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian konsep kandang kali ini. Terus nantikan referensi terbaru desain kandang kambing, domba, dan sapi. Teman-teman bisa memilih sesuai dengan selera dan kebutuhan, karena setiap farm memiliki sudut pandangnya tersendiri. Intinya yang baik-baik silakan diambil, yang buruk-buruk bisa diperbaiki atau dibuang jauh-jauh. Baik, saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.